Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Delia Putri, salah satu mahasiswa dari Universitas Ternate. Pada video kali ini saya akan menjawab dengan pertanyaan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dari dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom FM. Oke, kita masuk di soal pertama, yaitu jelaskan secara detail apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada sistem software. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas di antara output device yang menyediakan alat bagi user supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Alur kerja sistem operasi. Ketika user menjalankan komputer, sebagian sistem operasi akan disalin dari hard disk ke memori. Sebagian program sistem operasi ini akan selalu tetap di memori selama komputer dijalankan. Berikut ada beberapa contoh dari logo sistem operasi. Ada Linux, Microsoft Windows, Android, IBM, dan MS-DOS. Yang kedua, application software. Aplikasi atau application software adalah perangkat lunak yang digunakan atau membuat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pengguna atau user komputer demi mempermudah suatu pekerjaan manusia. Jenis-jenis perangkat lunak adalah sebagai berikut. Contoh aplikasi yang pertama ada Office. Aplikasinya Microsoft Office, Open Office, Star Office, dan lain sebagainya. Yang kedua, software aplikasi internet. Contoh dari aplikasinya adalah Google Chrome, MS Outlook, Telegram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, software pengolah gambar aplikasi. Contohnya adalah Adobe Photoshop, Line, Corel Draw, dan lain sebagainya. Yang keempat ada software multimedia. Contoh aplikasinya adalah After Effects, Premiere, Blend, dan lain sebagainya. Kelima, software penerbitan. Contohnya ada Adobe PageMaker, InDesign, Ventura, dan lain sebagainya. Kemudian software antivirus ada Norton, Smidap, Avira, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, software statistik. Contoh dari aplikasinya adalah SPSS, SAS, Statistika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, programming software. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug perangkat lunak lain, termasuk aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini biasanya dipakai oleh seseorang yang bekerja di perusahaan pengembang perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak fasilitas yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam kode bahasa mesin perangkat lunak. Pemrograman digunakan oleh program perangkat lunak sebagai program penerjemahan. Beberapa contoh perangkat lunak pemrograman adalah Java, C++, Python, dan PHP. Lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan apa itu sistem operasi dan sertakan contohnya. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris yaitu operating system, yang disingkat OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur
mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan pengguna memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras sebagai masukan dan keluaran serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Berikut contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows. Contoh sistem operasi adalah Microsoft Windows yang diciptakan pada pertengahan tahun 1980-an. Terdapat banyak versi sistem operasi Windows yang diluncurkan pertama kali. Dengan yang terbaru adalah Windows 11 yang dikeluarkan tahun 2021 dan kini memiliki pembaruan Windows 11 versi 23H2 tahun 2023. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Adapun ciri-ciri Windows adalah sebagai berikut. Yang pertama, grafis antar pengguna yang mudah digunakan. Kedua, mendukung banyak aplikasi dan perangkat lunak seperti program pekerjaan, bisnis, dan permainan. Yang ketiga, fleksibel dan bisa digunakan dari berbagai macam perangkat keras seperti komputer, gawai, dan server. Yang keempat, memiliki sistem manajemen bebas yang mudah digunakan oleh pengguna baru. Yang kedua ada Linux. Sistem operasi ini adalah sistem open source yang kode programnya bisa dimodifikasi oleh siapapun. Berbeda dengan Windows yang hanya bisa dimodifikasi oleh perusahaan Windows sendiri. Linux tersedia secara gratis dan memiliki banyak varian sesuai kebutuhan Anda. Linux memiliki ciri khas sebagai berikut. Pertama, kode dapat diakses dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Kedua, mendukung multitasking dan multi-user. Ketiga, banyak bekerja sama dengan komunitas developer di seluruh dunia. Keempat, memiliki keamanan dan stabilitas yang baik sehingga sering digunakan untuk komputer server. Yang ketiga ada macOS. Apple memiliki sistem operasinya sendiri yang biasa disebut macOS untuk perangkat komputer mereka, seperti Macintosh. Sejak diluncurkan pada tahun 2001, macOS memiliki beragam pembaruan hingga yang paling baru adalah macOS Sonoma tahun 2023. macOS memiliki ciri khas seperti visual antarmuka pengguna yang bersih dan elegan, dapat berinteraksi dengan produk Apple lainnya seperti iPad, Apple Watch, dan iPhone. Memiliki App Store sendiri yang menyediakan aplikasi dan perangkat lunak serta dapat diunduh langsung untuk perangkat Mac. Memiliki cadangan otomatis, memiliki peramban sendiri bernama Safari, memiliki sistem keamanan yang baik seperti Gatekeeper dan PyVault, memiliki asisten virtual bernama Siri. Lanjut soal ketiga, yaitu jelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak dan sertakan contohnya. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak
guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Perangkat lunak sendiri merupakan sekumpulan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer. Istilah ini cukup umum dengan sebutan software, merupakan elemen dari komputer. Software menjadi elemen yang tidak tampak secara fisik. Ia berisi instruksi-instruksi yang diprogram dan bisa berada di perangkat keras manapun. Software pada mulanya adalah sebuah kode mesin atau metode yang dibuat oleh seorang ilmuwan berisi angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer. Khusus prosesor, software bekerja dengan membuat instruksi tertentu dalam melakukan perhitungan, logika, input-output, dan aritmatika pada prosesor. Lanjut di contoh-contoh rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada sistem manajemen inventaris, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melacak dan mengelola stok barang mulai dari penerimaan hingga pengeluaran, serta memfasilitasi proses pemesanan dan pelaporan. Yang kedua, aplikasi pencatat data kecelakaan, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas, termasuk informasi mengenai lokasi, penyebab, dan korban untuk tujuan evaluasi dan perbaikan. Yang ketiga, aplikasi pendidikan, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk pembelajaran, seperti aplikasi yang menyediakan materi pelajaran, latihan soal, dan evaluasi yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran tertentu. Selanjutnya, aplikasi e-commerce, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan transaksi jual beli online, termasuk fitur katalog produk, keranjang belanja, pembayaran online, dan manajemen pesanan. Lanjut, aplikasi game, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan hiburan dan pengalaman bermain melalui berbagai macam game seperti game edukasi untuk anak-anak atau game petualangan yang kompleks. Perangkat lunak akuntansi, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis data keuangan perusahaan, termasuk pembuatan laporan keuangan, manajemen kas, dan perencanaan anggaran. Lanjut soal keempat, yaitu jelaskan tentang software development life cycle. Pengertian SDLC adalah kepetikan dari software development life cycle atau disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengembangan sistem informasi secara efektif. Pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi bahasa yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Soal terakhir yaitu menjelaskan tentang model-model SDLC. Yang pertama ada model waterfall. Model waterfall adalah salah satu model SDLC tertua dan paling sederhana. Dalam model ini, setiap fase pengembangan dilakukan secara berurutan dan fase berikutnya tidak dapat dimulai sampai fase sebelumnya selesai. Pada fase yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. Kelebihannya mudah dipahami dan diterapkan, pendekatan terstruktur, dokumentasi yang lengkap, dan kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan, tidak cocok untuk proyek yang kompleks atau memiliki banyak perubahan. Yang kedua ada model iteratif. Model iteratif dimulai dengan pengembangan bagian kecil dari perangkat lunak dan kemudian berulang kali meningkatkan versi tersebut hingga produk lengkap siap. Beberapa fase ada setiap iterasi melibatkan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Kelebihannya memungkinkan umpan balik lebih awal, lebih fleksibel terhadap perubahan, dapat menghasilkan produk yang lebih cepat. Kekurangannya mungkin lebih sulit dikelola daripada model waterfall. Selanjutnya model spiral. Model spiral menggabungkan elemen model waterfall dan model iteratif
kolaboratif dengan fokus pada analisis risiko di setiap interaksi. Pada fase adaptatif interaksi melibatkan perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Kelebihannya sangat cocok untuk proyek besar dan kompleks, memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini. Kekurangannya kompleks dan membutuhkan pengalaman yang luas. Terus lanjut ada model Engel. Model Engel menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan tanggapan terhadap perubahan. Pada fase siklus pengembangan Engel dibagi menjadi iterasi pendek, sprint yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Kelebihan sangat fleksibel, memungkinkan umpan balik yang sering cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sering berubah. Kekurangan membutuhkan tim yang sangat kolaboratif dan disiplin. Ada juga V-model. V-model adalah perluasan dari model waterfall dengan penekanan pada pengujian pada setiap tahap pengembangan. Setiap fase pengembangan memiliki fase pengujian yang terkait. Kelebihannya memastikan pengujian yang menyeluruh, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas. Kekurangan kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang terakhir, model prototipe. Model prototipe melibatkan pembuatan versi awal prototipe dari perangkat lunak untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Pada fase ada pengembangan prototipe, pengujian, dan iterasi berdasarkan umpan balik. Kelebihannya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak lebih awal, mengurangi risiko kesalahan. Kekurangan yaitu prototipe mungkin tidak mencakup semua fungsionalitas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.